Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldian Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan analisis Six Sigma dalam pengendalian kualitas green supply chain penyaluran minyak solar. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Di era industri saat ini, green supply chain merupakan bagian dari kompetisi global. Setiap industri dituntut menjalankan peran dalam menjaga lingkungan dengan mengurangi limbah dan polusi, sehingga menyebabkan munculnya green supply chain management dalam penerapan strategi rantai pasok. Penerapan GSCM mengharuskan agar industri dalam menjalankan aktivitas operasional dapat meningkatkan keseimbangan antara kinerja operasional perusahaan dengan isu lingkungan seperti pengurangan polusi dan limbah sebagai usaha peningkatan strategi kompetitif. Aktivitas operasional terjadi di PT Nusantara Samudra Gemilang sebagai perusahaan jasa repair dan maintenance kapal berjalan secara berkelanjutan. Beberapa aktivitas operasional dilakukan yaitu mulai dari kegiatan sandblasting kapal, pengecetan kapal, perawatan kapal, dan pengoperasian mesin maintenance galangan sampai transportasi penerima dan distribusi. Seluruh aktivitas operasional dilakukan minyak solar adalah bahan bakar fuel yang memiliki peran penting sebagai support sistem berjalannya aktivitas tersebut, di mana minyak solar akan disalurkan oleh logistik setiap unit yang digunakan. Pada proses penyaluran minyak solar tidak selalu lancar dan aman setiap waktunya. Dari proses penyaluran minyak solar yang dilakukan setiap hari, rata-rata ditemukan ada tumpahan minyak solar akibat dari kelalaian fuelman, minyak solar tumpah dan mencemari tanah. Minyak solar yang tumpah tidak berada pada tempatnya dikategorikan sebagai limbah B3 yang akan menjadi polutan berbahaya dalam pencemaran tanah. Dikarenakan minyak solar mengandung belerang sulfur dengan kadar yang cukup tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu usaha agar bisa menekan terjadinya proses sehingga tidak melewati syarat atau bisnis standar kualitas yang telah ditetapkan. Dan dengan menerapkan DMAC, Define Measure Analysis Improve Control pada Six Sigma, diharapkan dapat mengidentifikasi dan menemukan masalah yang terjadi, penyebab dan solusi dari permasalahan ditemukan, dan dapat membawa usaha pada tingkat kecacatan proses terendah atau bahkan dapat mengupayakan hingga mencapai tingkat kerusakan zero atau zero defect, sehingga dapat menghasilkan green supply chain yang maksimal pada PT Nusantara Samudra Gemilang. Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai kajian pengendalian kualitas supply chain pada aktivitas penyaluran minyak solar PT Nusantara dan objek diamati pada aktivitas penyaluran minyak solar dari fuel tank ke unit untuk membutuhkan minyak solar. Pengendalian kualitas untuk menggunakan metode Six Sigma dan melakukan kajian mengenai kendala pada proses atau aktivitas penyaluran minyak solar yang harus dioptimalkan untuk dilakukan perbaikan. Kemudian metode pembahasan menggunakan DMAC. Bahan dan metode. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa laporan jumlah proses dan jumlah cacat dari aktivitas penyaluran minyak solar pada PT Nusantara Samudra Gemilang melalui wawancara. Metode analisis data menggunakan metode Six Sigma yang terdiri dari DMAC. Six Sigma merupakan kombinasi antara Lean dan Sigma yang merupakan suatu pendekatan sistematik untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan atau waste atau aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah melalui peningkatan terus-menerus secara radikal untuk mencapai tingkat kinerja 6 Sigma. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi masalah, studi literatur, dan studi lapangan, penerapan tujuan pemetaan aktivitas, identifikasi jenis cacat pada penyaluran minyak solar, perancangan kuesioner, pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis dan kesimpulan. Dasar teori, siklus DMAC. Penerapan proyek Sigma untuk meningkatkan kinerja organisasi existing dilakukan dengan menerapkan siklus 5 fase yang disebut dengan DMAC. DMAC adalah siklus peningkatan kinerja proses yang didasarkan atas data yang terkumpul. 1. D. Define, menetapkan sistem. Yang kedua, M. Measure, melakukan pengukuran kinerja pada proses yang berlangsung dan mengumpulkan data-data yang relevan. 3. A. Analyze, melakukan analisis pada data yang telah dikumpulkan dan mencari hubungan antar data tersebut untuk menemukan root cause dari defect yang terjadi. Kemudian I. Improve, melakukan optimalisasi pada proses existing berdasarkan hasil analisis data. Yang kelima, C. Control, melakukan pengendalian pada proses yang telah dioptimalisasi untuk memastikan hasil yang diinginkan tercapai.
Dasar teori, GSCM atau Green Supply Chain Management. GSCM merupakan secara formal didefinisikan sebagai koordinasi rantai pasok dalam bentuk mengintegrasikan kepedulian lingkungan dan mempertimbangkan aktivitas antar organisasi. GSCM merupakan konsep mengintegrasi pemikiran lingkungan ke dalam manajemen rantai pasokan termasuk produk desain, sumber dan pemilihan bahan, proses manufaktur, pengiriman produk akhir ke konsumen, serta pengelolaan akhir produk selama masa pemakaiannya. Kedua, loss distribution. Energi susut atau loss adalah sejumlah energi yang hilang dalam proses pengaliran energi mulai gardu induk atau gardu distribusi sampai dengan konsumen. Hal tersebut diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor teknik dan non-teknik. Loss teknik merupakan susut yang disebabkan oleh sifat material atau peralatan minyak solar itu sendiri yang sangat dari kualitas dan bahan dari material atau peralatan digunakan. Loss teknik merupakan susu yang terjadi karena kesalahan pembacaan meter, pencurian, kesalahan pemasukan data, terjadinya tumpahan dan lainnya yang penyebabnya bukan karena sifat dari bahan material atau peralatan, penyaluran atau pendistribusian minyak solar. Six Sigma merupakan quality improvement tool yang berbasis pada penggunaan data dan statistik. Istilah Sigma merupakan huruf Yunani yang digunakan untuk besaran deviasi standar atau standar deviasi atau simpangan baku pada ilmu statistik. Deviasi standar dapat didefinisikan sebagai rata-rata perbedaan nilai sampel terhadap nilai rata-rata data. Secara tidak langsung, deviasi standar mengabarkan besarnya keberagaman sampel sampai hasil pengukuran. Semakin besar nilai deviasi standar didapatkan, semakin besar pula keragaman sampel, demikian sebaliknya. Prinsip dasar Six Sigma adalah perbaikan produk dengan melakukan perbaikan pada proses sehingga proses tersebut menghasilkan produk yang sempurna. Proyek-proyek Six Sigma berorientasi pada kinerja jangka panjang melalui peningkatan mutu untuk mengurangi jumlah kesalahan dengan sasaran target kegagalan 0 atau zero defect pada kapabilitas proses sama dengan atau lebih dari 6 sigma dalam pengukuran standar deviasi. DPMO atau Defect per Million Opportunities. DPMO merupakan suatu kegagalan yang menunjukkan banyak cacat atau kegagalan per sejuta kesempatan. Di dalam program peningkatan kualitas Six Sigma, target 3.4 DPMO diinterpretasikan dalam satu unit produksi terdapat rata-rata kesempatan untuk gagal dari setiap karakteristik. Yang ketiga, improve. Pada improve dilakukan penerapan rencana tindakan pelaksanaan peningkatan kualitas Sigma terhadap green supply chain pada aktivitas penyaluran minyak solar Nusantara Samudra Gemilang. Setelah sumber dan akar penyebab masalah diidentifikasi, maka dapat dilakukan tindakan perencanaan untuk meningkatkan kualitas. 1. Melakukan maintenance secara berkala terhadap flow meter. Yang kedua, membuat dan menetapkan prosedur dan cara kerja mengenai proses penyaluran minyak solar untuk memastikan karyawan dapat bekerja sesuai dengan prosedur dan cara mengenai proses penyaluran minyak solar yang telah ditetapkan sehingga akan mengurangi jenis cacat terjadinya tumpahan minyak solar. Yang ketiga, melakukan briefing sebelum memulai kegiatan. Bab 3. Hasil C-Control. Tahap kontrol merupakan tahap analisis akhir dari proses Six Sigma di mana pada tahap ini fokus terhadap tindakan dan pengawasan pada rencana. Tindakan peningkatan kualitas yang telah dilakukan berdasarkan faktor penyebab dan rencana tindakan sebagai berikut. 1. Menjadikan standar kerja tentang peraturan mengenai kewajiban melakukan maintenance dan kalibrasi terhadap flow meter setiap 1 kali dalam 1 bulan. Memberikan standar perawatan yang baik dan sesuai dengan manual yang terlebih dahulu ditentukan oleh bagian maintenance atau teknisi, dan melakukan program total preventive maintenance dan dengan menjalankan perawatan rutin, sigap, dan cepat apabila mesin terjadi breakdown. Yang kedua, menjadikan standar kerja mengenai prosedur dan cara kerja terhadap proses penyaluran minyak solar, menghitung presentasi cacat pada aktivitas penyaluran minyak solar yang dihasilkan apakah sudah berada pada batas toleransi yang ditetapkan yaitu 3%, dan menghitung tingkat sigma aktivitas penyaluran minyak solar selama seminggu sekali. Yang ketiga, menjadikan standar kerja tentang pemberian briefing pada awal kerja, memberikan training dan pelatihan, kemudian pengetahuan tentang SOP sebagai dasar untuk mengoperasikan mesin dengan benar sehingga operator mengerti apabila ada yang normal pada mesin. 4. Kesimpulan. Penerapan metode Six Sigma terhadap kualitas green supply chain pada aktivitas minyak solar menaikkan level dari 3,12 menjadi 3,38. Adapun jenis cacat proses pada aktivitas penyaluran minyak solar periode Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021 yaitu terjadinya tumpahan minyak solar yang ditunjukkan pada oleh
yang ditunjukkan oleh hasil olah data sebanyak 1.122 liter dari jumlah total pengeluaran minyak solar sebanyak 21.500 liter. Untuk dapat mengurangi kecacatan pada proses, maka perbaikan dilakukan terhadap jenis cacat proses tersebut agar dapat terlaksananya rantai pasok yang menjaga aspek lingkungan serta lebih efisien sehingga pada akhirnya akan memberikan penghematan dan efisiensi pada perusahaan. Saran: melakukan briefing sebelum memulai kegiatan pekerjaan untuk memastikan pekerja disiplin, tidak mengandalkan insting, dan tidak meninggalkan pekerjaannya selama proses berlangsung. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan menerapkan dua metode yaitu TQM atau Total Quality Management dalam pengendalian kualitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.